Ya, saudara-saudara, saya ingin menyaksikan tentang sebuah komunikasi yang terjadi antara saya dengan seorang anak muda. Dan anak muda itu memang beragama Islam. Lalu kemudian dia mengajak saya untuk mualaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada waktu dia mengajak saya, dia mengajaknya dengan cara yang sopan dan sangat baik. Saya mengakui cara dia dan tidak ada perdebatan, tidak ada hal-hal yang menjelekkan agama Kristen ataupun sebaliknya, tidak ada. Jadi saya menanggapi ajakan itu dengan memberikan 5 hal penting kepada dia. Dan 5 hal itu menyangkut dengan jawaban dan pertanyaan saya kembali kepada dia. Dan ini 5 hal yang saya berikan untuk dia. Saudara bisa lihat. Jawaban saya yang pertama adalah, kalau saya mualaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah saudara bisa menjamin saya masuk surga? Yang kedua, apakah Allah dan Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran bisa menjamin saya masuk surga? Yang ketiga, kalau bisa menjamin saya, mana buktinya Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad dan semua umat Islam bahwa dia turun ke dunia untuk membuktikan bahwa semua umat Islam pasti masuk surga, termasuk saya? Lalu dia menjawab, kan Allah memberi wahyu yaitu Quran melalui Nabi Muhammad, sehingga semua umat Islam wajib hukumnya menjalankan ajaran Allah sebagai syarat masuk surga. Dan Allah itu maha besar sehingga tidak mungkin manusia bisa melihat dia dan dunia tidak bisa memuat Allah. Lalu saya katakan, saya sangat setuju Tuhan itu maha besar. Tapi Anda percaya tidak? Tuhan yang maha besar dan hebat bisa menyatakan atau menunjukkan dirinya dengan caranya yang ajaib? Katanya, bisa. Saya tanya, mana buktinya? Dia pun tidak bisa menjawab. Lalu saya teruskan pernyataan saya yang keempat. Saya beritahu saudara, saya bisa membuat agama sendiri dengan menggabungkan semua kitab-kitab suci dari berbagai agama. Dan saya menamakan agama saya adalah pusat agama-agama. Dan saya angkat diri saya menjadi pendiri, pemimpin, dan menjadi Tuhan. Lalu saya mengajak orang ikut saya. Dan memerintah mereka menjalankan semua ayat-ayat kitab suci supaya masuk surga. Tetapi saya sendiri tidak yakin masuk surga. Karena saya tidak bisa membohongi diri saya bahwa saya dicipta oleh Tuhan, pencipta, dan saya butuh masuk surga, bukan beragama saja. Lalu saya tegaskan kepada dia, supaya saudara tahu bahwa agama terakhir di dunia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, dan bukan agama-agama lainnya. Tapi satu agama dunia yang akan menggabungkan semua ajaran kitab suci dari berbagai agama untuk menipu umat beragama. Dan agama itu dipimpin oleh satu orang yang berkuasa di dunia, dan orangnya disebut Antikris atau Dajjal dalam ajaran Islam. Lalu saya katakan, jadi untuk apa Anda ajak saya masuk Islam kalau hanya beragama dan tidak ada kepastian masuk surga? Saya juga punya agama dan punya ajaran yang pasti masuk surga. Kemudian saya teruskan pernyataan saya yang kelima. Saya katakan, semua orang ingin ke surga. Tapi tidak ada agama manapun dan pemimpin agama manapun yang bisa membawa orang beragama ke surga. Semua orang berdoa dan berharap mudah-mudahan masuk surga. Kenapa berdoa dan berharap?
Karena semua orang sadar sebagai manusia berdosa tidak layak masuk surga. Sekalipun semua aturan agama dijalankan dengan mengutamakan sifat dan perbuatan-perbuatan baik pun tidak akan menjamin masuk surga. Karena aturan atau standar hidup di surga itu kudus dan tidak bisa dimasuki manusia yang berusaha baik tetapi tidak sempurna menjadi benar. Semua manusia berpotensi untuk baik, tetapi juga berpotensi jahat. Karena dikuasai dosa, sehingga tidak memenuhi syarat masuk surga. Cara satu-satunya masuk surga adalah Tuhan yang Maha Kuasa datang ke dunia dalam rupa manusia supaya bisa memberikan syarat masuk surga. Dialah Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia membuktikan kemahakuasaannya dengan mati sebagai manusia dan bangkit, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus untuk memimpin orang percaya hidup di bumi sampai mati pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan masuk surga. Lalu saya tegaskan, Roh Kudus tidak memimpin orang beragama. Karena di sorga tidak ada agama. Orang yang masuk sorga namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan dikenal sebagai anak-anak Allah untuk menerima upah dari perbuatan baik di bumi dan hidup kekal di sorga. Di sorga tidak ada kawin-mawin, tidak ada penderitaan, tidak ada dosa, dan tidak ada perbuatan-perbuatan jahat. Semua yang masuk sorga hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Ya, kelima hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua orang percaya supaya kita berjaga-jaga karena ada kemungkinan-kemungkinan akan muncul ajakan-ajakan yang sama di kehidupan hari-hari saudara. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, atau ada yang belum mengalaminya, dan mungkin ada juga yang sama sekali tidak mengalami hal itu. Tetapi untuk mengantisipasi hal-hal itu, saya mau sampaikan bahwa kekristenan tidak mengajarkan tentang agama. Sebab Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mendirikan agama Kristen. Karena agama Kristen adalah agama yang berada di dalam dan di bawah pengawasan undang-undang sebuah negara. Jadi agama itu hanya ada di dalam negara. Sedangkan keselamatan itu hanya ada di dalam juru selamat. Kristus Yesus adalah juru selamat. Jadi untuk umat Kristen dimanapun saudara berada, saya sampaikan supaya kita terus beriman sampai masuk surga. Karena apa? Karena kita tidak beragama untuk masuk surga, tetapi kita beriman kepada Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan cara satu-satunya adalah supaya menjamin kita sampai surga adalah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memimpin kita hidup di dalam kebenarannya, hidup dalam jaminannya, supaya kita sampai masuk surga. Dan itu pasti bukan sebuah doa, bukan sebuah harapan, tetapi itu iman yang pasti. Iman yang pasti dan iman yang benar itu datang dari surga melalui karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 berkata bahwa roh yang sama mengaruniakan iman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman yang datang dari surga adalah iman yang diciptakan oleh firman itu sendiri. Sehingga firman itu mengembalikan kita dari manusia lama ya, yang berdosa masuk kembali kepada manusia kudus. Ya, manusia kudus, yaitu dikuduskan di dalam firman itu.
Itulah kekuatan iman. Jadi orang percaya harus terus percaya sampai meninggalkan dunia ini. Apapun resiko, apapun kondisi kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, kata Yesus, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Yesus memberikan teladan di dunia ini karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia, tetapi tidak meninggalkan kemahakuasaannya. Dia membuktikan ketuhanannya sebagai Tuhan yang maha kuasa dengan mati dan bangkit naik ke surga dan menjamin setiap orang masuk surga. Tentunya setiap orang yang dimaksud adalah saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pesan ini untuk semua orang yang nonton, tidak hanya beragama tetapi harus menjadi warga surga. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan meninggalkan dunia ini, pasti dan pasti dan pasti sampai ke surga. Tuhan Yesus memberkati saudara.